Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Kalau Ibu nanya, apa kabar anak-anak Ibu? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, sekarang anak Ibu ulangi lagi ya. Ya, Apa Bu. kabar anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bagus. Sekarang, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Amin. Oke. Nah, sekarang anak-anak Ibu tahu nggak apa tujuan kita itu untuk berdoa? Ada yang tahu? Saya, Bu, Apa? supaya dimudahkan kita dalam belajar hari ini, Bu. Nah, pintar, bagus anak Ibu. Nah, sekarang kan sudah tahu apa itu tujuan dari berdoa. Nah, sekarang kita ambil absen dulu ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Rizky hadir, Hadir, Bu. Zumi hadir. Hadir, Bu. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan Ibu ada sedikit cerita loh. Cerita apa, Bu? Mau nggak anak-anak Ibu mendengarkannya? Mau. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan bercerita tentang Malin Kundang. Ada yang pernah mendengar atau pernah melihat buku gitu? Nggak pernah, Bu. Kisah Malin Kundang? Nggak pernah. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan menceritakan sedikit kisah Malin Kundang ya, anak-anak Ibu. Kalau anak Ibu dengarkan, simak dengan baik karena nanti di akhir Ibu tanya. Simak dengan baik-baik ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Malin Kundang. Cerita Malin Kundang berasal dari daerah Sumatera Barat. Dalam kisah ini diceritakan hidup seorang ibu dan putranya yang bernama Malin Kundang. Hidup ibu dan anak ini serba kekurangan. Meski begitu, sang ibu selalu berusaha keras untuk memberikan kehidupan yang layak untuk anak laki-lakinya. Ketika Malin beranjak dewasa, ia pergi merantau bersama seorang saudagar yang kaya. Ia pun berjanji akan pulang dan menjemput ibunya setelah dia sudah kaya. Malin akan pulang setelah berhasil. Malin akan menjemput ibu. Doakan Malin ya, katanya pada ibunya sebelum pergi. Bertahun-tahun kemudian, Malin Kundang berhasil menjadi pedagang yang kaya. Ia pun menikah dengan putri seorang kepala kampung. Sayangnya, kehidupan yang bergelimang harta membuat Malin lupa dengan ibunya. Ia malah berbohong dengan sang istri dan mengaku bahwa ibunya sudah meninggal. Suatu hari, Malin dan istrinya terpaksa berlabuh ke pulau tempat kampung halamannya karena cuaca buruk. Istri Malin juga memaksa suaminya untuk turun ke pulau dan membeli ikan. Malin cemas karena dia takut bertemu ibunya. Saat dia turun dari kapal, semua orang menyambutnya saudagar kaya. Tak jauh dari situ, ibu Malin yang kebetulan sedang membantu nelayan melihat sosok putranya. Ia lalu mendekat untuk memastikannya. Malin anakku, kata sang ibu. Langsung memeluk Malin. Hei, kau wanita tua, diapa kau hingga berani memanggilku anakku? Istri Malin lalu berusaha menegahi dan meminta sang ibu menunjukkan bukti bahwa Malin adalah anaknya. Ibu Malin pun mengatakan, luka di tangan Malin yang telah ada sejak kecil. Istri Malin pun menyadari bahwa ucapan wanita tua di hadapannya memang benar. Suamiku, mengapa kau mengingkari ibumu sendiri? Tanya istrinya Malin. Malin Kundang tak peduli dan tetap tak ingin mengakui ibunya. Sang ibu lalu meratap dan tepat saat itu hujan sangat deras. Tiba-tiba petir menyambar tetap di kaki Malin dan mendadak tubuhnya menjadi batu dan kaku. Malin amat ketakutan dan ia menyadari telah durhaka dan berdosa kepada
"Ibu, tolong ampuni aku, tolong selamatkan aku," teriak Malin. Ibu Malin berusaha menolong, tapi terlambat karena anaknya sudah berubah menjadi batu. Nah, anak-anak ibu, itulah cerita dari kisah Malin Kundang Soka. Nah, anak-anak ibu, dari cerita tadi, apakah boleh kita bersikap seperti itu kepada ke orang tua kita? Tidak, Bu. Betul sekali. Kita tidak boleh seperti itu kepada orang tua karena sikap seperti itu tidaklah pantas untuk kita tiru. Nah, jadi anak-anak, ibu sekalian, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tadi, kita sebagai anak tidaklah boleh durhaka kepada kedua orang tua. Nah, sekarang kita masuk kepada materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang menyimak. Nah, ada nggak dari anak-anak ibu tahu apa itu menyimak? Tidak, Bu. Baik, jika anak-anak ibu tidak tahu apa itu menyimak, ibu akan menjelaskannya. Yaitu pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, serta memperoleh informasi atau pesan serta memahami apa yang telah disampaikan sang pembicara. Nah, anak-anak, seperti yang ibu ceritakan tadi itu termasuk ke dalam menyimak. Baik, sekarang anak ibu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu contoh menyimak. Yang pertama yaitu menyimak berita. Nah, untuk menyimak berita ini dapat dilihat dari siaran radio, televisi, atau dapat dibacakan di kelas. Yang kedua, menyimak puisi. Yang ketiga, menyimak cerita rakyat. Yang keempat, menyimak wawancara. Nah, dari contoh keempat tadi, ada nggak anak-anak ibu bisa menyebutkan kembali yang keempat itu? Mendengarkan cerita rakyat, Bu. Ya, bagus. Bentar. Ada lagi? Mendengarkan cerita, Bu. Ya, Berpuisi, Bu. betul. Menonton televisi, Bu. Ya, betul sekali. Dan sebenarnya itu masih banyak lagi ya anak-anak contoh menyimak gitu ya. Ya, Bu. Dan sekarang kita masuk ke tujuan dari menyimak. Ya, tujuan dari menyimak itu ada nggak yang tahu apa tujuannya kita menyimak? Nggak tahu, Bu. Apa? Agar kita tahu informasi yang dibaca. Betul. Ada lagi? Nggak ada. Baik, ibu tambahkan lagi ya supaya kita lebih paham apa itu tujuan menyimak. Yang pertama, agar dapat memperoleh pengetahuan dari pembicara dengan menyimak. Yang kedua, mendapatkan inspirasi. Yang ketiga, menghibur diri. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbicara serta menyimak. Ya, anak-anak ibu. Iya, Bu. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Ada dari anak-anak ibu yang dapat menyimpulkan atau menjelaskan kembali dari materi kita pada hari ini. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, ibu yang akan menyimpulkan dari materi kita pada pagi hari ini ya. Menyimak itu adalah kegiatan mendengarkan, memahami apa yang telah disampaikan sang pembicara. Sedangkan contoh dari menyimak yaitu menyimak cerita rakyat seperti yang ibu ceritakan tadi di awal ya. Nah, sekarang tujuan dari menyimak ini yaitu agar anak-anak ibu dapat memperoleh pengetahuan dari pembicara dan juga menyimak